Baik ya, kita mulai hari ini. Sebelumnya ada sedikit gangguan tadi, ada rapat ya. Jadi kita mulai agak telat hari ini. Kita bahas hari ini tentang ini apa namanya form dan pengambilan keputusan ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui apa namanya materinya, Anda bisa membuka di Classroom ya. Ya, materi kita adalah pernyataan berkondisi pengulangan. Dan tentu saja selain kita bahas mengenai teori, kita akan juga bahas mengenai prakteknya ya. Kelihatan ya. Baik, kita mulai pernyataan berkondisi dan pengulangan. Tentu saja ini materi sudah pernah dibahas di mata kuliah pemrograman ya, pemrograman. Nggak jauh beda dengan mata kuliah pemrograman atau algoritma pemrograman yang pernah Anda pelajari sebelumnya ya. Jadi untuk itu kita nanti mungkin lebih banyak ke praktek ya. Bab ini membahas mengenai pengambilan keputusan yaitu if switch ya. If dan switch. Terus kemudian pengulangan seperti while, kemudian do while, kemudian for. Nah, sekarang itu ada muncul for each. Nah ini nggak ada ya di sini. Each sama ya untuk mengulang-ulang. Fungsinya apa mengulang-ulang? Tentu banyak kalau dalam pemrograman ya. Seperti menampilkan isi tabel gitu ya. Kita akan menggunakan while atau do while atau for each gitu ya. Tetap pernyataan break ya, continue dan exit ya. Break misalnya berhenti sebentar gitu ya. Continue kemudian lanjut lagi gitu ya. Untuk apa? Nah, supaya kita tahu untuk apa fungsi-fungsi ini semua, tentu kita akan banyak latihan nanti tahu fungsi-fungsi ini ya. Pernyataan if di dalam PHP ya dijalankan hanya bila bagian ekspresi bernilai benar seperti ini. If ekspresi kemudian pernyataan. Contohnya seperti ini ya. Total belanjaan ya 2 juta. Nih seperti kemarin ya. Total belanjaan 2 juta, keterangan tak ada diskon. Ini beri dulu ini else-nya ini ya. Jadi kalau ekspresinya ini terpenuhi, misalnya totalnya dia belanja 200.000 ya. Lebih besar daripada 100.000 maka dapat diskon. Gitu ya. Print kemudian keterangan. Udah ya. Pernyataan berikutnya adalah if else ya. Bagian pernyataan 1 dijalankan bila ekspresi bernilai benar. Pernyataan 2 dijalankan bila ekspresi bernilai salah. Ya. Bentuknya seperti ini. If ekspresi pernyataan 1 ya. Else pernyataan 2. Sama sebenarnya di atas nih ya. Cuma kalau else-nya tambahin di sini else sama dengan ini tak ada diskon ya. Jadi walaupun cuma satu sebenarnya ini ya di atas ini ya if doang ini ya. Tapi sebenarnya juga ini mesti ada apa else-nya ya, mesti ada. Karena suatu saat ekspresi tersebut tidak terpenuhi. Jadi simbolnya dalam flowchart misalnya itu bentuknya adalah wajib ya, wajib
Kemudian ada dua jalur, gitu. Ya dan tidak, gitu ya. Itu mesti itu ya kalau if. Itu juga dengan if else ya, sama seperti di atas tadi ya. Contohnya adalah ini ya. Misalnya gini, menentukan hari ya. Ini sudah mulai menggunakan form ya. Formnya, metodenya get ya. Kemudian action ke latihan 8, berarti ini adalah latihan 8. Nama filenya latihan 8. Tinggal kita masukkan di sini nama hari, harinya masukkan nama hari Inggris ya, Friday. Misalnya, maka dicek di sini sekarang. Nah, sekarang yang mana sekarang? Sekarang yang hari ini ya, ini sekarangnya ini date L ini ya. Date L ini apa namanya? Isinya adalah hari ini, L ini simbol ya. Bukan satu ini ya, L. Jika hari ini sama dengan sekarang, atau kalau sama dengannya 2 kan pembandingan ya. Jadi jika hari ini di sini adalah sekarang sama seperti ini, maka benar hari ini adalah ini. Jika tidak, hari ini bukan ini. Nah ini kalau kita menggunakan operator tertiary malah lebih simpel ya, seperti ini. Nanti kita coba. Kemudian pernyataan if else if panjangnya bertingkat digunakan untuk pengambilan keputusan yang banyak alternatif. Jadi jika ekspresi ini memenuhi ya, maka berikan pernyataan benarnya. Jika tidak, cari lagi ya. Ada 3 pilihan di sini. Jika tidak, maka berikan ini. Jika tidak lagi, ya, berikan pernyataan 3. Dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Tentukan hari ini. Ya, metode get, ya, action lat 9. Berarti dokumennya adalah lat 9. Ya. Input tab, name, hari, ya, submit, maka nah ini. Nah, kalau cocok seperti Sunday, maka itu adalah Minggu gitu ya. Jika tidak, maka Senin. Jika tidak, maka Selasa dan seterusnya ini ya. Ini panjang banget ini ya, bertingkat. Ini nggak apa-apa, kita belajar ya, namanya belajar kok. Nah itu kalau if else if ya. Tentu saja kalau kita pemula kode-kode seperti ini ya, lumayan panjang, tapi not bad, kita juga belajar kan ya, nggak kenal apa itu jelek-jelek ya. Kita nanti kalau sudah oke, apa namanya, mahir gitu ya, maka kita akan bisa menggunakan perintah-perintah yang lain. Penting keluarannya benar gitu ya. Nah, perintah yang lain tuh antara lain seperti switch ini ya. Switch ini juga mirip seperti if else if ya. Jadi switch menyelesaikan persoalan yang melibatkan banyak alternatif. Nah, ini udah agak penting ya. Udah agak penting. Pentingnya gimana ya? Biasanya lebih pendek. Jadi rumusnya adalah switch, kemudian ekspresi, ya. Jangan lupa ada kurung kurawal di sini ya. Ditutup kurung kurawal. Ya, diawali dengan kata case, kemudian ekspresinya titik 2 ini jangan lupa. Titik 2 kemudian pernyataan 1 break. Nah, break putus ini ya. Jadi muncul lagi case, ekspresi, case 2, pernyataan 2, break. Dan seterusnya break terakhir sampai ganti default ya. Sudah sampai terakhir breaknya diganti default. Pernyataan end ya.
Kemudian diakhiri ini. Contoh yang menentukan hari ini ya. Metode get. Ya, get berarti nilainya, variabelnya ditampilkan di atas alamat ya, di alamat URL ya. Action lat 10, ini latihan 10 ini ya. Ya. Misalnya ini switch get hari, ini ya, ngambil dari ini kan. Case Sunday, Eko Minggu. Jadi kita buat terjemahannya, kalau ini Sunday berarti hari Minggu. Break, Monday. Jadi kalau ini disamakan langsung muncul di sini ya. Nggak perlu ini sama dengan apa namanya kayak else kita tadi ya, else ini ya. Perlu dibandingkan. Cukup dari sini udah muncul begini. Jadi ini otomatis ini di case ini dibandingkan gitu ya. Dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, ini break default, Eko masukkan hari yang benar. Oh, baterainya habis. Bentar ya. Tuh. Muncul lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, terakhir ini default, nggak usah break lagi. Nah, maka muncul di sini masukan terakhir ini sama nilainya pada yang ini apa namanya switch ini ya. Nah, ini else terakhir ini ya. Jadi else terakhir apa gitu, nggak ada hari gitu ya. Kalau ini dikosongi ini ya, kosong. Nah, masukkan nama hari yang benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini dimasukkan nama hari yang benar. Tapi kalau yang di atas ini dikosongi. Kita bisa masukkan tadi, masukkan nama hari yang benar. Supaya apa? Orang yang masukkan data tadi bisa mengikuti perintah untuk memasukkan data yang benar. Bagian default bisa tidak dimasukkan. Seperti ini ya, kalau di case kadang juga nggak dimasukkan, ya. Tapi kalau di if else-nya nggak dimasukkan, error di situ ya, beda ya. Kemudian operator tanda tanya, ada theory yang kemarin ya kita bahas, ini sudah ya. Nah kalau ini lebih simpel ya. Nah simpelnya ya cuma dua gini aja ya, gitu ya. Sebenarnya bisa juga panjang, ini bisa juga panjang, tergantung nanti pernyataannya bagaimana. Yang berikutnya adalah pernyataan while. While ini pernyataan untuk pengulangan, bentuknya adalah while, kemudian ekspresi. Nah, yang diulang-ulang adalah pernyataannya ini. Kurung kurawal, buka, ya, kurung kurawal, tutup. Nah, ini penting ya. Kurung kurawal ini digunakan untuk menghimpun baris-baris ya. Biasanya barisnya lebih dari satu. Lebih dari satu, ada banyak baris di sini. Pernyataan while memeriksa nilai ekspresi lebih dulu. Jadi nilainya ini apa? True or false gitu juga sama ya. Jika nilai benar atau true, maka pernyataan terdapat dalam kurung berawal akan dijalankan. Ekspresi dievaluasi lagi gitu ya. Proses ini diulang terus-menerus sampai ekspresi bernilai salah gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Bilangan 1, bilangan lebih kecil sama dengan 25. Nah, ini kan pembandingan ekspresinya. Maka ketika di print sampai 25,
ya berhenti, dia naikkan ya, berhenti karena lebih besar dari 25 nggak bisa itu ya. Jadi sampainya sampai 25 saja ini ya. Pernyataan duel, nah, duel juga sama seperti well tadi ya. Duel juga sama seperti well. Serupa dengan pernyataan well, bentuknya adalah do, kemudian kemudian bel ekspresinya ada di bawah di terakhir. Kalau well doang, ekspresinya ada di depan, di awal. Kalau do-nya dulu, ya. Baru kemudian pernyataan-pernyataannya, well-nya ada di belakang. Contoh do well ya, sama seperti tadi ya, bilangan 1. Kita ingin tampilkan bilangan itu naik sejumlah 1. Well, bilangan kurang dari 26 ya. Berarti ya 25 ya, 25. Muncul juga seperti itu ya, sama ya kurang lebih ya. Perbedaan antara well dengan do well terletak pada kondisi yang diperiksa. Kondisi yang diperiksa yang mana? Yang ini. Isinya. Pada perintah well, kondisi yang diperiksa terletak di awal, sehingga sebelum masuk perulangan well, kondisi harus bernilai benar. Sedangkan pada duel, kondisi diperiksa di akhir. Ini ya. Di akhir. Ini berarti bahwa paling sedikit sebuah perulangan akan dilakukan oleh perintah duel. Karena untuk masuk ke dalam perulangan tidak ada kondisi yang harus dipenuhinya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, untuk masuk ke dalam perulangan tidak ada kondisi yang harus dipenuhi. Nah, kalau duel ini kita agak hati-hati. Pernyataan for ini sama seperti menggunakan well maupun duel. For ini biasanya digunakan menangani pengulangan proses. For ekspresi 1, nah ini pisahkan dengan titik koma ya. Ekspresi 2, ekspresi 3. Jadi for biasanya ekspresinya 3 ekspresi ya. Baru kemudian pernyataan. Apabila yang terletak antara kurung kurawal ya, hanya berupa sebuah pernyataan, maka tanda kurung kurawal tidak perlu ditulis. Boleh tidak ditulis, boleh. Kalau satu loh ya. Gitu. Jadi kurung kurawal itu untuk pernyataan yang lebih dari 1 baris. Untuk for identik dengan pernyataan ekspresi ya. Ekspresinya dulu ini di sini, kemudian while ekspresi 2. Pernyataan ekspresi 3. Nah, ini bentuk for ya. Biasanya demikian ya. Jadi ekspresi 1 itu adalah ekspresi untuk memberi nilai awal. Jadi kayak bilangan sama dengan 1 ya. Terhadap variabel yang digunakan untuk melakukan pencacahan pengulangan. Ekspresi 2 ini ya berlaku sebagai kondisi untuk menentukan pengulangan. Ada pernyataan. Yang ekspresi 3 digunakan untuk mengatur nilai variabel yang digunakan dalam ekspresi 1 gitu ya. Misalnya mau dinaikin kayak gitu ya. Contoh for bilangan sama dengan 1. Bilangan lebih kecil dari 25 atau lebih kecil sama dengan 25. Kemudian bilangan plus itu berarti naik ya, mengalami naik sejumlah 1. Berarti mengurut nanti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25. Ini ya, munculnya gitu. Contoh di atas sama dengan contoh well. Ini ya, bilangan 1, well bilangan 1 kurang dari 20. Misalnya gitu ya. Print bill plus. Nah, billnya ini ada 2 nih ya. Billnya di atas dan bill plus ini sifatnya yang ngambil ini. Nah, ini
Jadi kalau ditambahkan plus di sini langsung kayaknya enggak deh. Gitu ya. Jadi ini untuk menaikkan. Pernyataan break digunakan untuk keluar dari suatu kala. Proses berulang, break ya. Jadi kalau mau di break misalnya angkanya begitu nyentuh urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25. Tapi begitu menyentuh angka 10 misalnya ya. Ini misalnya menyentuh angka 10 kemudian di break, berhenti dulu ganti. Muncul di sini selesai, potong. Hasilnya 11 sampai 25 tidak tampak karena sudah di break gitu ya. Karena break mengakhiri pernyataan for. Saya ini ya. Di kasusnya banyak ini ya. Pemberian angka di belakang break terjadi di dalam pernyataan switch yang dimaksudkan untuk keluar dari kalang atau proses yang berulang-ulang. Break terjadi dalam pernyataan switch juga ya. Contohnya seperti ini ya, for I sama dengan 1, kemudian di switch lagi I-nya, jadi bisa ini hasilnya berupa tabel ini ya, tabel banyak ini. Case 5, case 10, case 2 break ya, break 2 default, break-nya. Nah kurang lebih demikian ya, nomor 10 tanda break. Pernyataan continue, kalau sudah di break seperti ini ya, di break bisa di continue, misalnya gitu ya, dilanjutkan ke berapa, misalnya dimulai dari 15 gitu ya, kalau continue ya. Jadi continue digunakan untuk menuju ke iterasi putaran berikutnya pada pernyataan yang terkait dengan pengulangan. Yang kalanya begitu ya, kita lompati. Pada pernyataan for, ekspresi ketiga yang terletak di dalam tanda kurung akan dijalankan lebih dulu. Dan kemudian baru menguji ekspresi kedua yang terletak dalam tanda kurung. Selain while dan do while, eksekusi akan dilanjutkan ke pengujian ekspresi yang terletak di dalam tanda kurung. Nah, ini contohnya untuk continue ya. Nah, ini. Jadi ya terletak di dalam tanda kurung. Continue begitu sampai berapa? 10 sampai 15 continue. Pernyataan exit ini berfungsi mengakhiri eksekusi. Jadi exit kadang kita butuhkan untuk mengeksekusi atau menutup langsung ya program-program supaya tidak berlanjut lagi gitu ya. Baik kode PHP atau HTML tidak dikirim lagi ke browser. Nah, exit prakteknya seperti ini, tambahi exit ini ya. Begitu ada exit di sini, maka yang di sini sudah nggak dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi, kasihan dong. Ini ya. Jadi exit ini hati-hati juga menggunakan exit ya. Nah, mari kita latihan sekarang. Mari kita latihannya yang mana? Latihannya sampai di awal ya dulu ya. Di awal dulu. Karena tadi ada form, maka kita akan mencoba untuk latihan menggunakan form. Latihan pertama adalah ini ya, menentukan total diskon. Nah, total diskon. Soalnya seperti ini kita coba latihan. Mari dibuka NetBeans-nya masing-masing. NetBeans apa? Ya, visual juga boleh, ini visual kode ya. Visual kode gelap ya, kita pakai NetBeans. Anda boleh pakai visual kode, boleh. Jangan lupa sumnya dinyalakan dulu. Ya, ini ya. Ya, sumnya dinyalakan dulu. Yang nyalanya Apache doang. Datanya belum ya nanti ya.
Oh, nyalanya harus admin ya. Error. Nyalakannya lewat admin supaya nggak error ini ya. Gangguan nih. Bus program. Nah, untuk nyalakannya gimana caranya? Ini run administrator. Ya, yes. Nah, kita jalankan ini. Nah, kalau kayak error kita quit gini ya. Nah, ini nggak muncul errornya. Kita buat latihan karena membahas mengenai if ya, if dan form. Kita buat latihan namanya latihan 7 ya. Latihan 7 PHP. Latihan 7 itu kurang lebih isinya sama seperti latihan sebelumnya ya. Kita copy, ini malas ngoding lah ya. Malas ngoding jadi kita main copy paste gini. Yang ini kita ganti. Begini. Latihan 7 apa namanya? Form dan pengambilan putusan. Biasanya kalau kita mau ngoding, kita tahu dulu apa namanya soalnya dulu ya. Nah, tahu soalnya dulu. Soal. Ya. Diketahui apa tadi? Ya. Belanja. Diskon belanja barang diberikan jika belanja lebih dari 200.000. Ini Bobby beli ternyata belanja sebanyak 300.000. Pertanyaannya, apakah Bobby mendapat diskon? Nah, gampang banget ya. Ingat ya, kemarin kita sudah apa namanya algoritma pemrograman ya. Jawab. Ya.
Kita pakai apa? Algoritmanya IPO, apa namanya itu? Algoritmanya apa? IPO, input, proses, output gitu ya. Nah, kita mulai ini PHP. Ya. Diketahui diskon belanja barang diberikan jika belanja lebih dari 200.000. Aduh. Maka di sini input ini ya. Proses, output. Yang jadi input apa tadi? Nah, itu tadi ya. Total belanjaan. Total belanjaan yang dapat diskon itu adalah 200.000. Kalau nggak ada diskon, itu ya beri aja. Tak ada diskon. Budi belanja pelanggan ya. Pelanggan belanja berapa tadi? 300.000. Masukkan di sini nilai-nilai yang muncul di sini kita simpan dalam input gitu ya. Sekarang proses itu adalah tadi ya pertanyaannya ya. Jika ya ini ya. Pelanggan, belanjanya pelanggan lebih besar sama dengan berapa tadi? Lebih besar sama dengan kah? Oh iya, lebih besar sama dengan total gitu ya. Total yang diberi diskon, maka boleh kasih huruf berawal ini boleh. Maka keterangan sama dengan dapat diskon. Ya kan? Lalu outputnya adalah muncul ini kan? Ya. Bobby apa Bobby? Pelanggan atau Bobby ya? Eko gini ya. Eko belanja dapat diskon sama dengan berapa? Total 200.000. Belanja Budi pelanggan, dalam hal ini adalah Bobby belanja sebesar sama dengan titik 2 apa namanya ke pelanggan ya. Itu maka pelanggan akan
Maka pelanggan maka titik 2 hasilnya adalah keterangan. Nah, ini aja. Simpan. Sekarang kita jalankan di browser. Localhost. Ya, ini ya, latihan 7 ini hari ini. Kita klik. Ya, ini ya. Dapat diskon. Ya, maka dapat diskon. Belanja dapat diskon minimal gitu ya. Tulisannya minimal sama dengan, sedangkan Bobby pelanggan belanja sebesar ya, maka dia dapat diskon ya. Maka Bobby mendapat diskon atau pelanggan dapat. Kalau ini diubah, misalnya Bobby pelanggan belanjanya cuma 100.000, dapat nggak kira-kira? Kita refresh hasilnya, maka tak ada diskon. Gampang ya. Ini. Kalau kita ubah lagi, dia belanja 200.000 pas gitu. Apakah dia dapat diskon? Ingat syaratnya adalah lebih besar sama dengan total. Jadi kalau 200.000 ya kira-kira dia lebih besar enggak? Sama ya, sama dengan berarti ya tetap dapat diskon. Kita cek ya, kita cek sekarang. Ya, walaupun 200.000, ya kan lebih besar sama dengan. Kalau seandainya lebih besar harus di atas 200.000, ya dia harus nggak dapat diskon. Ini ya, ikannya ya. Jadi itu ya, minimal belanja adalah 200.000. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini itu kadang berubah-ubah, ya. Berubah-ubah itu gimana? Gak selamanya lah diskon itu kalau belanja 200.000 dapat diskon. Kadang sekarang naik karena inflasi gitu, karena banyak peminat sehingga dinaikin. Dan nggak ada diskon ini kalau beli borongan partai gitu. Ya mungkin kita kasih diskon gitu ya. Jadi diskon itu kan nggak selalu juga. Pelanggan juga demikian. Pelanggan nggak selalu belanja dengan harga 200.000. Artinya apa? Nilainya juga harus berubah. Ya. Itu kita buatkan apa? Form, gitu ya. Form. Jadi di sini kita buat form sama seperti di modul ya. Form. Jadi kita buat modul kayak gini ya. Itu kita buat form ya, supaya nilai-nilai ini bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah-ubah. Mari kita buat sekarang. Jawab, di bawah jawab ini kita buat form. Formnya pakai apa form? Form yang biasa-biasa aja deh gitu ya. Aduh, kok berat banget ini. Mari kita buat form yang pakai apa? Form yang lebih rapi ya.
Aduh, ngedrop ya. Mari kita buat form apa namanya pakai field set ya. Field set ini field set. Nah, kemudian ada apa namanya legend. Legend itu pasangannya dengan legend. Apa itu legend? Ya untuk label aja ya. Jadi kita bikin form. Form hitung formulir hitung diskon. Formulir hitung diskon. Untuk membuat formulir, berarti kita tambahkan di sini perintah form tadi ya, form, kemudian action gitu ya. Actionnya kita tulis saja, boleh action sama dengan ke dirinya sendiri kan ya, latihan 7 gitu ya. Latihan 7 PHP. Di dalam form biasanya ada apa namanya? Metode ya. Metode. Jadi metodenya ada yang pakai get sama post ya. Kita pakai yang get aja deh. Nah, kalau di sini get itu menjadi metode default ya. Metode defaultnya yang sering walaupun nggak ditulis itu udah oleh HTML, metodenya adalah get. Nah gini, sekarang kita beri inputkan, masukkan nilai belanja. Total ya, total belanja Anda. Nah, itu ada biasanya apa namanya? Ada label ya. Nah, kita masukkan di sini input type gitu ya. Input type type kemudian text ini ya. Ada name-nya adalah total belanja misalnya gitu ya. Total belanja. Panjangan total doang nih ya, total belanja. Kan masukkan total belanja ya. Belanja doang boleh. Samakan dengan total ini pelanggannya. Ini pelanggan kita ganti belanja gitu ya, boleh belanja. Kemudian ini keterangannya juga belanja. Belanja juga. Keterangan kok belanja. Namun ini Pak Syukur. Ini yang diganti ya. Belanja. Nah, ini belanja. Belanja. Ya. Jadi total ini kita ganti belanja misalnya gitu ya. Belanja.
Jadi supaya nggak bingung, jadi nilai ini aja yang kita masukkan selalu berubah-ubah. Sementara total diskonnya harus di atas 200.000, misalnya gitu ya. NIM. Kemudian setelah NIM apa? Ya sudah, ditutup gini aja. Tutup. Oke. NIM-nya belanja value. Nah, bisa gitu ya. Setelah itu kita tambahkan tombol lagi input submit ya. Type submit. Name submit. Ya. Kemudian value-nya adalah submit. Itu. Ya. Jadi ini form ya. Formnya sederhana aja. Form itu harus mengapit isi yang akan kita kirimkan nanti ya. Form harus mengapit isi yang apa yang kita kirimkan nanti. Berikutnya adalah membuat nilai belanja tadi berubah-ubah. Yang mana yang berubah? Belanjanya ini kan ya. Belanjanya ini berarti ini nilainya nggak harus 200.000 ya. Dia nilainya nanti berdasarkan masukan pelanggan, masukkan nilai belanjanya di sini. Ya. Untuk itu kita ubah 200.000 ini memanggil nilai belanja di sini ya. Nilai belanja yang dimasukkan nanti berapa? Ya terserah. Tinggal masukkan aja nilai belanjanya berapa. Caranya adalah kita menggunakan operator tertiary ya. Operator tertiary yang pakai tanda tanya tadi ya. Untuk apa operator tertiary? Nah, kita ini dulu deh. Kita masukkan dulu deh. Karena metodenya adalah get nih ya. Metodenya adalah get, maka kita bisa menggunakan get gini ya. Get, kemudian apa? Belanja. Jadi get ini mengambil nilai dari ini ya. Kenapa kok harus get? Nah, karena di sini metodenya adalah get. Ya. Kita simpan, sekarang kita jalankan. Kita refresh saja. Nah, ini ya. Risikonya adalah muncul ini undefined index belanja. Belanjanya muncul error ini. Nah, kita baca errornya ada di mana? On line 23. Jadi ada di line baris 23. Di mana itu 23? Oh, pas di sini ya. Nah, karena itu kita gunakan operator tertiary tadi. Tujuannya untuk memeriksa apakah nilainya sudah ada apa belum gitu ya. Nilainya sudah ada apa belum? Kalau ada berikan nilai sesungguhnya. Kalau tidak ada kasih 0 gitu ya, karena nilainya adalah angka ya. Dimasukkan di sini nanti adalah angka. Karena itu kita belanja, get belanja gini ya. Ada nilainya enggak? True enggak nilainya? Bener enggak? Gini ya. Maka kita bisa gunakan logika seperti ini ya. Apakah nilainya belanja ini bener enggak? Ada isinya enggak? Gitu ya. Atau bernilai benar enggak? Ya. Bernilai benar itu artinya ya ada nilainya gitu ya. Kalau ada nilainya, berikan nilai sesungguhnya deh gitu ya. Maka dia berikan nilai sesungguhnya berapa? Ya itu tadi berapa loh. Nah, kalau tidak kasihkan 0 ini ya. Nih. Jadi belanja sama dengan diperiksa ini nilainya. Apakah ada nilainya enggak ini?
Kalau ada nilainya dikasih true, kalau ada nilainya dikasih nilai sesungguhnya, yaitu belanjanya berapa loh. Kalau tidak ada dikasih 0. Kita simpan ya. Kita coba sekarang. Di refresh saja. Ini ya, di refresh. Oh, 0 kan ya. Muncul. Tapi ini belanjanya ada indeksnya ya. Berarti gak bener dong Pak Sepur ini. Oke deh. Kita hapus ini true-nya ya. True-nya ada enggak gitu ya. Jadi caranya apa? Jadi kalau memeriksa nilai tadi menggunakan apa? Bukan true ya. Menggunakan apa? Is set ini ya. Nah, is set ini. Ini bukan true ya, sorry. Diperiksa apakah dia bernilai atau tidak gitu ya. Bernilai atau tidak. Kalau ada nilainya, berikan nilai sesungguhnya. Kalau tidak ada, kasih 0. Gitu ya. Kita simpan lagi. Kita coba. Kita refresh. Nah, ini errornya nggak ada ya, sudah ya. Nah, kemudian pelanggan nilainya jadi 0. Ya, belum lah, belum diisi kan ya. Itu kita masukkan di sini nilainya misalnya, ini beri 200.000. Nah, 200.000 kurang 0-nya. Lalu di submit. Nah, betul ya, 200.000 ini dapat diskon. Ya, kita masukkan lagi 100.000 dulu. Lalu di submit. Nah, ini 100.000 nggak dapat diskon. Bisa ya? Nah, ketika kita klik tadi ya, di sini muncul ya, belanja sama dengan 100.000. Terus dipisahkan oleh tanda ampersand, berarti ini dan ya. Kemudian ada submit di sini, submit sama dengan submit. Ini yang mana ya? Coba kita periksa, belanja sama dengan 100.000 muncul di sini. Yang mana itu? Yang ini ya. Jadi belanja yang muncul tadi adalah ini. Nilainya sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi 100.000. Kemudian submit itu adalah ini ya, NIM-nya ini ya. Nah, NIM-nya. Submit sama dengan submit berarti nilainya adalah submit. Ini ya. Sekarang kita ganti metodenya jadi post ya, kita refresh ya. Ini kita hapus semuanya. Nah, kembali lagi ke sini. Posisinya tidak ada diskon. Karena kita ganti metodenya dengan post. Apa yang terjadi ya? Post. Kita pakai post gini. Post tujuannya adalah nilai variabel tadi tidak dilewatkan melalui URL ya. URL seperti ini ya. Kan rawan ya, rawan. Nah, karena itu kita refresh hasilnya, misalnya tadi berapa? 200.000. Kita masukkan lagi 200.000. Nah, 2 juta ini, 200.000. Lalu kita submit. Nah, ini muncul gimana? Oh, bukan get ya ini ya. Nah, ini sorry ya. Jadi ini harus ditaruh di sini. Post juga sini. Post. Ini juga diubah menjadi post. Ya, ini ya. Kemudian kita simpan, kita jalankan lagi. 200.000. Kita submit. Nah, ini baru muncul ya. 200 dapat diskon.
Tapi nilai 200.000 tadi tidak muncul di URL ya. Tidak muncul di URL ini. Nah, ini berarti kita caranya demikian ya. Kalau ingin lebih aman, biasanya tidak ditampilkan di URL. Tadi pakai get tadi berarti pakai itu ya. Ada kalanya kalau programnya semakin banyak, kadang kita kalau ubah metode gini aja, nanti yang lain-lain kena semua gitu ya, kita ubah satu-satu. Nah, ada kalanya kita nggak perlu ubah-ubah ini. Ada kalanya kita menggunakan yang bisa, walaupun metodenya itu get atau post, kita bisa nangkepnya, nggak perlu diubah-ubah. Maka perintahnya adalah dengan request ini, request atau request ini ya. Ini memang berbahaya kalau di nah nih request ya. Jadi ada 3 ya tadi ya, get, post, dan request. Nah, kalau request itu bisa get maupun post gitu ya, dua-duanya. Mari kita buktikan ya, kita simpan, kita refresh, ya, kita continue. Nah, ini sama ya. Nah, kita masukkan 100.000 deh, 100.000. Kita submit. Nah, ini tidak ada diskon dan tidak muncul di sini ya, karena dia pakai post ya. Sekarang kita ubah jadi get, kembali get gini. Apa yang terjadi kalau get? Ya, kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi nilai di sini 100.000. Ya, submit. Mana? Ini muncul ya. Sorry. 100.000. Kita submit. Nah, ini ya. 100.000 muncul di ini. Ini kalau get ya. Jadi apa? Nah, request ini nggak perlu diubah-ubah lagi kan ya kalau request ini. Ini lebih simpel nih ya. Jadi ini ya caranya mengalirkan data, melewatkan data di URL ataupun tidak di URL. Jadi kalau post, dia postnya ada di dalam ini ya, di body. Kalau get, dia ada di sini ya, di sini atau di URL. Saya tangkap ya caranya membedakan antara get dan post tadi. Untuk kita pemula ya sementara kita biasakan KPI dulu ya. Jadi kalau udah mahir caranya mengalirkan data, melewatkan data dan diproses pemrosesannya, maka kita bisa ubah dengan apa ya kita sebut dengan untuk filtering ya apa namanya, mengantisipasi adanya kelemahan dari PHP. Ini ya caranya ya. Sekarang kita latihan 8 tadi, apa namanya, kalender. Tanggalan. Nah, ini dulu lah. Ya. Ini latihan 8. Kita buat latihan 8, yaitu memasukkan hari bahasa Inggris ya. Latihan aja ya, latihan 8 ya. Kita buat latihan 8 new file. PHP. Ya. Supaya cepat, ini 8. Masih latihan ya, form dan pengambilan keputusan. Soalnya diubah sekarang. Soalnya adalah
Input, proses, output. Nah, sekarang soalnya adalah diketahui segitiga sama siku aja deh. Segitiga siku ya dengan tinggi T, ya, lebar alas A. Maka pertanyaannya adalah hitunglah sisi miring. Ya. Sisi miring C. Kemudian luas dan keliling. Ya. Jawab, gunakan form ini juga ya. Gunakan form juga. Formulir hitung, kalau ini diskon. Formulir hitung segitiga siku. Tahu segitiga siku ya? Nah, ini coba 8. Metodenya boleh post, boleh get ya. Masukkan nilai-nilai tadi ya. Nilai-nilainya apa? Buatkan formnya dulu sendiri ya. Buatkan formnya sendiri. Name-nya ini bisa Anda diubah berapa. Ini Anda ubah sendiri ya. Kemudian hitung apa aja identifikasi inputan dari ini semua ya. Lebar alas, kemudian sisi miring, luas dan keliling. Tahu segitiga siku ya? Dulu diajari ya. Masa lupa sekarang? Segitiga siku kita gambar sekarang. Segitiga siku itu kayak gini. Nah ini Mbak. Nah, ini segitiga siku. Sikunya yang mana? Sikunya yang ini. Ya. Ini 90 derajat. Ini T. T-nya hurufnya kecil. Ya. Terus kemudian alas A ini. Alas A. Terus sisi miring adalah C ini. Ya, C. Masukkan nilai T dan A. Hitunglah sisi miringnya. Jadi kalau diketahui T dan A, sisi miring ini bisa diketahui. Rumusnya sisi miring apa? Ya, C kuadrat C pangkat 2 ini ya, sama dengan A kuadrat, A alas ya, ditambah T pangkat 2. Ini ya, rumusnya ya. Nah, coba dihitung sendiri. Jadi C kuadrat sama dengan ini. Atau C-nya gini aja besar ya. Atau C sama dengan A kuadrat A pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Tapi dia apa? Ya.
Akarnya mana ya simbolnya? Nah, akar gini ya. Nah, itu akar gini. Bisa? Ya. Coba dicoba dulu ya. Coba dulu. Sebisanya ya. Tian. Susah Pak, carinya Pak. Oh, ya susah. Bisa di searching dulu juga boleh. Searching di internet gitu ya. Square ini ya. Square. Itu apa? Di ta go. Nah, itu udah ada itu. CBA. Nah, teorema Pythagoras bisa dihitung sendiri ya. Nah, coba sih. Ini juga kita lihat. Kita tunggu ya. Bikin formnya dulu kayak apa, baru kita masukkan nanti.
Ya. Bisa, ada yang bisa. Yang bisa angkat tangan. Belum ya? Kerjain apa main-main nih? Tingginya dibentukkan, ini sebaliknya pakai kod kan, supaya nilainya bisa dikendalikan. Oh, nggak kelihatan ya. Ini ada di layar ya. Ini hitung juga ya. Nah, kita mau hitung juga di sini misalnya tinggi, masukkan di sini input, type, text, name-nya misalnya satu huruf aja, boleh kan? Boleh, T ini misalnya tinggi. Ya.
sudah tutup. Di break. Ya. Kemudian apa? Alas. Nah, yang kecil. Alas A sama seperti ini ya. Kalau bisa copy. Ini ganti A. Jangan lupa masukkan di sini adalah input, gitu ya. Apa namanya, tombolnya ya. Input, tab, apa tadi? Submit. Nah, hitung ya. Name, submit. Kemudian value, submit. Ya. Ya. Ini ya. Begitu diketahui tinggi sama alas, maka C-nya bisa dihitung. Nah, karena itu kita masukkan di sini input ya. Bahwa ini ya. Input T sama dengan isset ini ya. Jangan lupa tadi isset. Kita pakai request tadi ya. Request. Boleh ya. T. Nah, T. Jadi T yang ini adalah ini ya. T. Kemudian kalau oke, berikan nilai sesungguhnya request T. Kalau tidak ada, berikan nilai 0. Kenapa 0? Karena yang masukkan di sini adalah angka, ya, number. Itu juga dengan A, kita bukan di sini A. Jangan lupa di sini request-nya juga A. Ya, A. Satu lagi ada submit. Ya, submit nih ya. Boleh, submit bisa juga dimasukkan di sini. Submit sama dengan, nah itu tadi ya. Tapi ini submit isinya. Submit. Di sini juga submit. Ini ada dua ini ya. Bisa kita tanya juga tombolnya harus submit. Karena submit ini nilainya adalah teks ya. Maka ini tidak perlu dikasih 0. Dikasih apa? Kasih tanda ketik kosong. Ini kayak tadi ya. Echo tadi ya. Ketik kosong. Boleh Pak? Boleh aja. Atau kalau kita mau kasih kosong ya 0, ini boleh. 0 ini kosong. 0 itu bukan 0 ya. Karena proses nih, proses. Proses itu dijalankan ketika tombol submit diklik ya. Nah, ini submitnya sudah ada ini ya. Jadi proses itu ketika tombol submit diklik ya. Kalau diklik berarti submitnya jalan. Submitnya jalan. Kalau enggak ya 0 berarti. Oleh karena itu kita masukkan di sini jika proses if ini ya. Submit itu sama dengan submit ini ya. Kok bisa sama dengan submit? Ya, karena kan nilainya ini ya. Submit ini adalah ini ya. Jadi kalau ini bernilai ada nilainya, maka berikan nilai sesungguhnya. Nilainya apa ini? Submit. Oleh karena itu kita samakan jika tombolnya diklik ada submit, maka
jalankan proses perhitungan. Ya. Perhitungannya gimana? C. Ya. Perhitungannya gimana? C ini ya. C kecil sama dengan square. Nah, itu loh. Itu kita ketikkan SQ square. Kita tak tahu, kita arahkan pointer di sini. Ya. Square. Nah, ini ya. Square T kuadrat T dikali T gini paling gampang ya. Ditambah apa? A dikali A. A kuadrat kan? Masa A dikali A, Pak? Oh, boleh juga pakai itu, boleh. Ini kan cara gampang-gampangnya supaya anak-anak itu bisa ngitung kan? Ya. Terus setelah ketemu ini gimana? Hitung lagi luas ya. Luas keliling, luasnya itu gimana luasnya? Setengah kali panjang kali lebar, tinggi kali alas. Setengah itu gimana? Setengah itu 0,5 kan ya? 0,5 ini boleh dikali panjang kali T kali alas. Oh, kalinya kok 2. Nah, gini kan? Iya enggak? Luas loh ya. Kalau keliling ya sama dengan tinggi ditambah alas ditambah C ya. Betul nggak ini? Betul ya? Nah, ini sudah ketemu. Baru kemudian kita outputnya di sini. Outputnya gimana? Output itu muncul jika apa? Sama seperti di atas ya. Jika submit sudah dieksekusi. Atau jika C-nya muncul di situ ya. Jika C-nya muncul, nah itu baru output-nya muncul. Oleh karena itu kita bisa masukkan di sini if set gitu ya. Sampai if set memeriksa apakah C-nya muncul nggak, ada nilainya nggak. Kalau ada nilainya, berikan nilai sesungguhnya. Apa itu? Echo. Echo sama dengan apa namanya? Sisi miring C adalah C. Ya. DR. Nah, ini ya. Sisi miring. Bisa di-copy. Copy aja. Tuh. 23. Berarti ini luas segitiga. Siku
adalah luas ini. Lalu apa lagi? Keliling. Segitiga siku adalah keliling. Iya. Ini pada penggunaan if ya. For dan if. Kita belum yang lain-lain nih. Jadi banyak. Yang penting kita bangun dulu ini ya. Kita bangun ini dulu. Apa namanya? Logika dulu bermain gitu ya. Baik, ini sudah ya. Nah, sekarang kita coba latihan 8. Kita eksekusi. Latihan 8. Ya, ini ya. Kegedean. Kita kecilin aja. Reset. Oh, kalau ini panjangnya nggak karu-karuan gini, kita atur ya. Pakai apa? Pakai style ya. Style. Style, kemudian width. Width. Lebarnya ini ya. Width. Sama dengan berapa? 300 pixel lah. Gitu ya. Kita kasih lebar 300 pixel lah. Kita gedein dulu. Ya, cukup. Sekarang kalau tinggi 10, masukkan 10. Nih. Luas alas 5, paling gampang ya. 10 kali 5, 50. Kalau luasnya berarti 25. Oke ya, kita klik submit. Nah, ini ya. Luasnya 25, betul ya. Sisi miring C, sekian. Segitiga keliling siku, sekian. Ya, 25 tambah 11 ya. Keliru ya, berarti ya. Masa 26? Ini kan 11 ya. Betul ya? Betul ya? Oh, tingginya belum ditampilkan. Oke ya, kita tampilkan tingginya di sini bawahnya ya. Supaya kelihatan kata-kata. Eco tinggi kita masukkan di sini sama seperti ini ya. Tinggi T. Masukkan di sini T. Kemudian luas alas A. Nah, ini memang A. Nah, ini ada lengkap. Jadi ada nilai-nilai, kita masukkan sini tingginya 10. Luas alasnya 5. Kita submit lagi. Oh ya, 10 tambah ini 15. 15 tambah 11. Oh iya, betul ya, 26. Bisa ya? Ada yang masih bingung? Kalau saya bisa ya. Nah, nanti kalau bingung ulang lagi di rumah ya. 12, misalnya ini 6. Kita submit. Nah, ini muncul. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya. Silakan diulangi lagi di rumah kalau belum bisa. Nah, usahakan biasakan selalu gunakan algoritma ini ya, input, proses, output ya. Apa yang jadi inputan, bagaimana prosesnya, outputnya apa saja yang perlu ditampilkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang ini ya, tak-katik ya. Saya akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Selamat siang.